adik-adik, mari kita pandemi ada yang namanya corona. Jadi kita beribadah di rumah saja. Jadi hari ini bersama Kak Cato, tantangan di teman-teman kakak yang lain. Kak Cato nggak berani kok sendiri, tapi seharusnya harus berani ya. Cuma Kak Cato harus berani dong. Masa Kak Cato ngomong sendiri, adik-adik di rumah tahu pasti ya. Sudah siap semuanya adik-adik? Sudah ya? Sudah bangun dan tidak boleh bawa makanan nanti. Snacknya di makanan kalau udah selesai. Oke? Ini ada kakak-kakak yang lain. Apa ya? Deng-deng-deng. Hai, Kak Poni. Ada lagi kayaknya. Siapa ya? Adik, kita sudah dibangunkan Tuhan, kita siap untuk ibadah. Tetapi adik-adik, kita harus bersyukur sama Tuhan. Apa? Kita nyanyi yuk, karena pagi ini kayaknya matahari sudah bersinar. Mari kita adik-adik harus bersukacita. Kita nyanyi bersama lagu. Silakan. Kita sudah memuji Tuhan dan kita saat ini akan berdoa ya. Kita berdoa bareng-bareng. Ingat, yang masih makan, ada minuman, ditaruh dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya ingat nggak lagu di sudah lama nggak sekolah minggu kita ketemu. Jadi ingat nggak ya? Mana tangan mana? Kita nyanyi itu ya. Oke? Ingat ya? Ya. Ingat kakak-kakak yang lain. 1, 2, 3. Mana tangan di sini, apakah bertangan baik-baik saja? Marilah berdoa. Kita berdoa ya. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sapa sembah melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Di pagi yang indah ini Bapa, Bapa sudah bangunkan kami, Bapa juga sudah melindungi kami tadi malam, selimuti kami sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Bapa terima kasih juga buat pagi ini, untuk matahari, untuk cuaca yang indah, buat kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun pada saat ini Bapa, keadaan belum memperbolehkan kami untuk bertatap muka, bertemu dengan adik-adik dan kakak-kakak yang sekarang ada di sini ya Bapa. Bapa, biarlah keadaan ini akan cepat pulih kembali sehingga kami bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami sudah rindu untuk bertemu bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak saat ini berkati kami semua, baik kakak-kakak layan yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Berkati, lindungi kami, sertai dari awal pertengahan hingga akhir ibadah pada pagi ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang siapa yang lama nggak buka Alkitab? Ketahuan nih, pasti nih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi lewat tayangan. Adik-adik nanti perhatikan ya. Melihat tayangan itu tentang cerita yang kita ambil dari Kejadian 29 sampai ke 35 ya, disiapin. Itu cerita nanti adik-adik perhatikan. Kalau ada pertanyaan waktu kita kumpul nanti Kak Catur nanya loh, adik-adik bisa jawab enggak? Ya, siap? Tapi sebelum kita menyaksikan tayangan tersebut, kita menyanyi. Masih ingat enggak lagunya? Dia orang yang itu loh, yang mendirikan rumah di atas batu. Oh, ingat kan? Ingat ya? Namanya itu enggak? Enggak dong. Makanya kita nyanyi, oke? Kita nyanyi itu ya. Ayo silakan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Kita akan menyaksikan bersama kisah tentang Rahel dan Yakub yang tinggal di tempat Laban. Nanti adik-adik akan tahu ya. Cuplikan sedikit aja biar penasaran ya. Jadi adik-adik duduk yang manis, nggak boleh kesana kemari ya, nggak boleh ribut. Coba diperhatikan nanti ya. Ini tayangannya. Yakub dan Rahel. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Kitab Kejadian pasal 29 sampai yang ke-35. Rahel adalah anak perempuan kedua Laban setelah Lea, dan Laban adalah saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Yakub bertemu Rahel pertama kali di sumur saat ia akan menimba air untuk ternak-ternaknya. Lalu Yakub menolong Rahel untuk membuka batu penutup sumur. Saat itu Yakub sedang dalam pelarian. Ia bersembunyi dari kakaknya Esau yang sedang marah padanya. Saat Yakub melihat Rahel, ia jatuh cinta kepadanya. Ia ingin menikah dengannya. Ia lalu bekerja pada Laban ayah Rahel 7 tahun lamanya agar ia bisa menikah dengan Rahel. Setelah 7 tahun lamanya bekerja pada Laban, tiba saatnya Laban akan menikahkan Yakub dengannya. Setelah hari pernikahan, Yakub menemui pengantin wanitanya. Tapi ia terkejut. Ternyata gadis itu bukan Rahel, tapi anak gadis tertua Laban, yaitu Lea. Tapi Yakub sudah terlanjur menikahkan dengan Lea, walaupun hatinya kecewa. Lalu Yakub kembali bekerja kepada Laban 7 tahun lamanya agar dapat menikahi Rahel. Lea melahirkan anak-anak sedangkan Rahel tidak. Selain hal itu, banyak masalah lain yang membuat kedua saudara itu saling cemburu, iri hati, lalu bertengkar. Rahel sangat menginginkan anak, dan hal itu membuat hatinya sedih. Walaupun Yakub sangat mengasihi Rahel, hal itu tidak dapat mengobati kesedihannya. Lalu dalam kesedihannya itu, Rahel lalu meminta Yakub menikah dengan pelayannya, Bilha, agar ia memiliki anak. Lalu melahirkan bayi dan diberikannya kepada Rahel. Tapi tak lama kemudian Rahel pun mengandung dan dia melahirkan seorang anak yang dinamai Yusuf. Yusuf pun bertumbuh menjadi anak kesayangan Yakub. Rahel lalu mengandung dan melahirkan seorang anak lagi. Tapi Rahel meninggal saat melahirkan bayi itu. Bayi itu lalu dinamai Benyamin. Nah adik-adik, dalam cerita ini Laban telah
dalam perbuatan yang tidak benar. Apapun alasannya, kita harus menepati janji dan tidak boleh berbohong. Sedangkan Yakub, ia tidak menyerah begitu saja, walaupun ia telah dibohongi dan dirugikan. Dan Rahel akhirnya memperoleh berkatnya memiliki anak, karena Tuhan selalu menepati janji. Tapi kita perlu bersabar menanti jawaban Tuhan. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang akan menyulitkan diri sendiri. Sampai jumpa di cerita sekolah minggu berikutnya. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan tayangan tentang siapa yuk? Siapa? Aduh, kamu dengar siapa ya? Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Tahu dong. Ya, tadi ceritanya adalah tentang Pak Laban. Oh, Pak Laban adik-adik. Benar nggak adik-adik Pak Laban? Iya dong. Oh iya. Selain tadi tentang Pak Laban, kita juga tadi pasti mendengar cerita tentang siapa? Yakub dan Rahel. Ada lagi kan? Anaknya namanya Lea. Oh iya, kakaknya Lea. Adik-adik tadi temannya si Yakub yang pertama itu adalah si Lea. Ternyata si Yakub sudah dibohongin sama bapak Laban. Makanya temannya adalah si Rahel. Ternyata temannya adalah si Lea. Itu bohong apa enggak ya Kak? Bohong ya Kak ya? Tidak jujur. Tidak jujur ya Kak. Harusnya dari awal Pak Laban bilangnya temannya adalah Rahel ya Kak. Jangan bohongin sama yang namanya Lea. Nah, nggak bohong Kak? Nggak jujur. Sama aja ya? Pak Labannya nggak jujur sama Yakub. Kalau Pak Laban itu siapa sih? Laban itu kan ayahnya si Rahel dan Lea. Tahu itu pamannya siapa? Oh siapa? Jadi saudaranya karena Pak Laban itu saudaranya namanya Yakub sama Esau. Iya, adik-adik, adik-adik itu. Iya, adik-adik. Jadi inti ceritanya kita adalah tidak boleh bohong atau harus berkata jujur. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan dari cerita yang telah kita saksikan tadi, mari kita memuji nama Tuhan sambil berdiri ya adik-adik. Masa kakak-kakaknya? Ayo berdiri semua. Puji nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. pujian dari kakak layan. Aku
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Allah Bapa yang Maha Kasih, di mana pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan ibadah singkat kami Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya minggu depan Bapa boleh kami laksanakan ibadah seperti ini. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pesan kakak, jangan lupa ya untuk ibadah bersama dengan orang tua.